Halo guys, halo Laica. Good evening, guten Abend. Jadi terkait dengan sembelit ini kan hubungannya berarti dengan pola defekasi kita atau pola pup kita atau pola pembuangan kita kan. Nah itu sendiri disebabkan penyebabnya dua biasanya ya kita bedakan secara besar primer atau sekunder. Primer itu sendiri berarti penyebabnya yang dari si pencernaan itu sendiri kenapa dia itu susah BAB. Nah yang kedua itu yang sekunder artinya ada penyebab lain yang menyebabkan si pembuangan ini jadi susah gitu. Jadi ada penyebab yang mendasarinya dulu sehingga menyebabkan sembelit gitu kan. Nah itu tuh kita nggak bisa gampang untuk langsung memberikan saran, oh mungkin kurang serat, oh mungkin gini gitu gitu karena dalam konstipasi sendiri itu dibagi 5 kelompok atau 5 tipe yang mempunyai ciri. Nah, tipe yang pertama itu adalah low bulk constipation. Nah, low bulk itu sendiri berarti kurang bulky gitu ya, kurang isi, kurang padat ya, kurang berisi. Nah, jadi itu ciri-cirinya adalah fesesnya keras, kecil-kecil, biasanya dia tidak kembung dan disebabkan oleh asupan serat yang rendah. Lalu yang kedua ini adalah jenis konstipasi yang slow transit, artinya motilitas atau gerakan usus kita tuh lambat. Jadi untuk yang jenis seperti ini, kalau dikasih serat itu tambah parah ya, karena udah gerakannya lambat, terus kita isi ya dengan bulky, dengan serat yang banyak, artinya gumpalannya akan semakin besar. Ditambah dengan gerakan yang lambat, artinya dorongannya pun akan berat gitu ya, kayak ada benda berat yang mau didorong sama si usus itu berat. Makanya kenapa pada tipe jenis ini urgensi untuk pupnya itu rendah gitu. Nah, karena ukurannya yang besar dan urgensinya juga jarang dan motilitasnya atau gerakannya lambat, makanya orang itu jarang BAB. Nah, yang ketiga itu jenisnya adalah outlet obstruction atau gangguan di area satu area itu di dasar panggul. Nah, itu biasanya orangnya susah mengejan, terus perlu dibantu secara manual, terus ada rasa tidak tuntas ya. Jadi kayak butuh bantuan dari eksternal, dari luar gitu ya, secara manual gimana caranya ini biar bisa keluar gitu. Lalu tipe yang keempat adalah irritable bowel syndrome yang tipenya konstipasi atau sindrom gangguan dari usus gitu ya, yang teriritasi. Nah, si IBS ini dia ada 4 tipe, yang tipe konstipasi, diare, tipe mix campuran, sama di luar daripada itu semua. Nah, jadi pada IBS ini itu ciri-cirinya orang itu kembung dan ada rasa nyeri yang dominan. Nah, tapi si nyeri itu akan berkurang ketika orang tersebut akan pup. Nah, itu disebabkan karena ada hipersensitivitas dari area perut itu sendiri. Biasanya sensitifnya itu disebabkan oleh makanan. Jadi aku dulu pernah ada satu teman yang dia itu nggak bisa makan pedas sama sekali gitu. Mulutnya bisa makan pedas, tapi si perutnya yang nggak tahan. Jadi walaupun si pedasnya dikit, itu dia akan diare. Nah, itu ciri-cirinya biasa seperti itu. Jadi setiap kali dia ada makan sesuatu, entah itu jadinya diare atau malah jadi konstipasi. Nah, terus yang kelima, ini masuk dalam penyebab sekunder atau yang disebabkan oleh penyebab lain. Nah, biasanya ada penyakit penyertai sebelumnya atau ada obat yang diminum. Jadi, untuk masalah konstipasi atau sembelitnya itu biasanya jelas gitu. Misalnya, oh sejak hamil, oh sejak minum obat ini, sejak minum obat itu gitu. Jadi itu terapinya ya kita lihat hal tersebut yang mendasari gitu. Jadi dalam treatment untuk konstipasi sendiri ya kita harus lihat satu-satu penyebabnya apa gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Terus konstipasi apa yang sifatnya itu urgent atau sekiranya ini kayaknya red flag deh, kayaknya nggak kayak hal-hal yang biasa sebabnya. Nah, jadi satu, kalau misalnya orang itu di atas 50 tahun. Yang kedua, ada penurunan BB yang tidak jelas. Nah, terus yang ketiga, adanya anemia. Yang ketiga, adanya darah pada feses yang mungkin kalau misalnya banyak itu akan menyebabkan anemia. Yang ketiga, itu adanya pola perubahan pada BAB itu sendiri. Jadi, kalau seseorang punya tanda-tanda red flag seperti itu, ya perlu dikonsultasikan kepada yang lebih ahli. Oke, sekian. Semoga menjawab untuk yang suka tentang pembahasan enema ini, atau untuk yang berhubungan dengan detox-detox, aku ada list play khusus enema kopi, bisa dilihat juga. Thank you, dankeschön, tschüss, bye-bye.